Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Romo Antoro dalam Renungan Harian Minggu 15 Agustus. Hari ini kita merayakan Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Semoga kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Inspirasi kita hari ini dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 1 ayat 39 sampai 56. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Sakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu tuanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Kira-kira 3 bulan lamanya, Maria tinggal bersama dengan Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, hari ini kita semua merayakan Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Tak ada satupun teks kitab suci yang menuliskan peristiwa naiknya Bunda Maria ke surga. Akan tetapi, Gereja Katolik tidak hanya menyandarkan imannya pada teks-teks kitab suci. Gereja Katolik juga menggunakan tradisi yang hidup sebagai pegangan iman umatnya. Oleh karena itu, gereja melalui tradisinya yang kudus menetapkan bahwa Santa Perawan Maria diangkat ke surga sebagaimana putranya, Yesus naik ke surga dengan mulia. Maria diangkat ke surga merupakan ajaran gereja. Konsili Vatikan kedua mengajarkan, akhirnya perawan tak bernoda yang tak pernah terkena oleh segala cemar dosa asal, sesudah menyelesaikan perjalanan hidupnya di dunia, telah diangkat melalui kemuliaan di surga beserta badan dan jiwanya. Ia telah ditinggikan oleh Tuhan sebagai Ratu alam semesta, supaya secara lebih penuh menyerupai putranya, Tuan atas segala Tuan, yang telah mengalahkan dosa dan maut. Lumen Gentium artikel 59. Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga memberikan kepada kita pengharapan besar, yaitu menggerakkan kita dengan teladan dan doa, agar bertumbuh dalam rahmat Tuhan, agar berserah pada kehendak-Nya, dan mencari persatuan abadi dalam kerajaan surga.
Dalam sabda Tuhan hari ini ada dua bagian. Maria mengunjungi Elisabet dan kidung pujian atau biasa dikenal Magnificat. Kisah Maria mengunjungi Elisabet adalah kisah dua perempuan yang mendapat rahmat dan kasih karunia Allah. Lalu mereka berbagi kegembiraan. Dengan suasana hati yang gembira pula, Maria mengidungkan Magnificat, yaitu pujian bagi Tuhan yang menyelamatkan, yang membuat hidup menjadi berarti dan penderitaan menjadi bermakna. Ungkapan iman akan Tuhan yang demikian ini dapat membuat kita semua semakin peka dan mencari jalan untuk memperbaiki diri. Keutamaan Santa Perawan Maria inilah yang membuat ia diangkat ke surga. Kesederhanaan, kerendahan hati, kesucian hati, kesabaran, kelemah lembutan. Hari ini kita semua diajak untuk memiliki iman seperti Santa Perawan Maria, punya sikap rendah hati dan sabar, sehingga pada saatnya nanti kita pun akan diangkat ke dalam surga. Salam Maria, rahmat Tuhan sertamu, Bunda Yesus Kristus, doakanlah kami. Salam Maria, Engkau Bunda Gereja, lindungilah kami. Doakan putramu. Salam Maria, Ratu surga dan bumi, terpujilah Engkau di sepanjang masa. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.